Shalom Bapak dan Ibu sekalian, saya Yunus Cipta Wilangga. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang berjudul 5 tanda utama akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus hadir pertama kali, Tuhan memberikan tanda di langit berupa bintang di timur, seperti antara lain tercatat di Matius 2 ayat 2. Dan kita tahu bintang inilah yang akhirnya menuntun orang-orang Majus untuk bertemu Tuhan Yesus. Untuk kedatangannya yang kedua kali, Tuhan juga memberikan banyak tanda. Dan di antara sekian banyak tanda, pada hari ini kita akan membahas 5 tanda yang utama. Yang pertama adalah tanda langit. Ya, sama seperti yang Tuhan berikan ketika kedatangannya yang pertama. Kalau kedatangan yang pertama Tuhan memberikan tanda langit berupa bintang di timur, pada kedatangan yang kedua kali Tuhan memberikan tanda langit seperti tercatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan tanda berupa gerhana matahari dan gerhana bulan total. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pastor di Amerika bernama Mark Bildt. Ketika beliau melihat sebuah gambar, di mana di gambar tersebut terdapat bulan yang merah seperti darah. Bulan tersebut mengingatkan beliau kepada ayat di Kisah Rasul 2 ayat 20 tersebut. Oleh sebab itu beliau mencoba mempelajari kejadian seperti apa yang bisa menyebabkan bulan itu merah seperti darah. Dan kemudian beliau mengetahui bahwa bulan akan berwarna merah seperti darah ketika terjadi gerhana bulan total. Dan ketika beliau pelajari lebih mendalam, beliau sangat terkejut karena ternyata di tahun 2014-2015 akan terjadi 4 gerhana bulan total atau bulan darah merah seperti darah, dan keempatnya terjadi di hari-hari raya bangsa Israel. Di tahun 2014 terjadi di Paskah dan Pondok Daun, demikian juga di tahun 2015 terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Kemudian beliau memberi istilah 4 gerhana tersebut sebagai blood moon tetrad. Blood moon artinya bulan seperti darah, tetrad itu artinya 4. Ketika beliau mempelajari lebih lanjut, ternyata di tahun 2014-2015 bukan hanya terdapat 4 gerhana bulan total, tapi terdapat juga 2 gerhana matahari. Yang pertama terjadi di 1 Nisan atau di awal tahun kalender Yahudi, berupa gerhana matahari total, dan satu lagi terjadi di hari raya Serunai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang ahli statistik dari Yunani yang bernama Paul Grevas. Beliau ingin mencoba mempelajari blood moon tetrad dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 3000 ke depan. Beliau tidak hanya mempelajari blood moon tetrad, karena kalau blood moon tetrad itu artinya ada 4 blood moon. Ada 4 gerhana bulan total. Terjadinya bisa kapan saja. Tapi yang ingin beliau pelajari adalah 4 gerhana. Seperti yang terjadi di tahun 2014-2015. Di mana 2 terjadi di tahun awal dan terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Demikian juga di tahun berikutnya terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Dan kemudian beliau memberi istilah khusus, yaitu biblical blood moon tetrad. Jadi 4 gerhana bulan tapi terjadinya di Paskah Pondok Daun dan Paskah Pondok Daun. Ketika beliau pelajari, ternyata telah terjadi 8 kali blood moon tetrad, dan yang berikutnya baru akan terjadi tahun 2582, 2583 atau kira-kira hampir 600 tahun ke depan. Karena beliau seorang ahli statistik, beliau mempelajari seberapa sering sih
terjadi biblical blood moon tetrad itu? Ya, ternyata blood moon tetrad itu akan terjadi satu kali dalam 1,85 kali 10 pangkat 139 hari. Apa arti 10 pangkat 139? 10 pangkat 139 itu artinya nolnya itu ada 139. Jadi kalau saya kasih contoh 1 juta itu nolnya 6, maka disebut 10 pangkat 6. 1 miliar itu nolnya ada 9, maka disebut 10 pangkat 9. Kalau 1 triliun itu nolnya ada 12, maka disebut 10 pangkat 12. Kalau ini tuh nolnya ada 139. Sehingga biblical blood moon tetrad itu sesuatu yang sangat-sangat langka terjadi. Dan ketika beliau mempelajari lagi, beliau sangat terkejut. Mengapa? Tadi di awal telah disampaikan bahwa di tahun 2014-2015, selain terdapat 4 blood moon, terjadi juga 2 gerhana matahari. Satu di awal tahun, kalender Yahudi, satu lagi di hari raya Seluneng. Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu bayangkan seberapa sering ini terjadi, atau secara statistik ini kira-kira nolnya berapa? Kalau tadi nolnya hanya untuk blood moon tetrad aja nolnya 139, kalau ditambah lagi 2 gerhana tersebut barangkali nolnya bisa sampai 300 atau 400. Namun Bapak Ibu sekalian, yang lebih mengejutkan adalah ketika Pak Paul ini mempelajari gerhana yang tahun 2014-2015 ini. Ternyata formasinya itu sangat istimewa Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini adalah blood moon yang tadi disebutkan atau yang terjadi 2014-2015. Ya. Di mana yang pertama terjadi di Hari Raya Paskah, kemudian di Pondok Daun, di 2015 juga terjadi di Paskah dan Pondok Daun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadi blood moon tetrad ini, terjadi dulu 3 blood moon. Yang terjadi di 2010 dan 2 di 2011. Kemudian juga terjadi juga 4 gerhana matahari parsial yang keseluruhannya terjadi di tahun 2011. Sesudah selesai biblical blood moon tetrad ini juga akan terdapat 3 gerhana bulan total yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 dan 4 gerhana matahari parsial yang akan terjadi di tahun 2018-2019. Jadi formasinya tuh sangat istimewa Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Paul ini membuat garis tengah dari 2 blood moon ini, ya, garis tengah yang akan terjadi di tanggal 5 Januari 2015, beliau sangat terkejut karena keseluruhan gerhana-gerhana sebelah kiri itu ternyata memiliki selisih hari yang sama dengan keseluruhan gerhana-gerhana yang di sebelah kanan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah blood moon yang 2014-2015. Ketika diambil garis tengah dari keduanya ini, maka selisih hari dari garis tengah ke sebelah kiri itu 90 hari, ke kanan juga 90 hari. Itu normal karena diambil garis tengah. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, dari garis tengah ke blood moon sebelah kiri ini maupun dari garis tengah ke blood moon yang ini mempunyai selisih hari yang sama juga, masing-masing 266 hari. Demikian juga ke gerhana-gerhana parsial yang di kiri maupun di kanan. Dari garis tengah ke gerhana sebelah kiri mempunyai selisih hari 1138, demikian juga ke sebelah kanannya 1138. Ke sini 1284, ke ini juga 1284. Ke sini 1314, di sini juga 1314. Ke sini 1461 hari, di sini juga 1461 hari. Demikian juga yang gerhana bulan totalnya. Dari garis tengah
Ke Blood Moon yang sebelah ini mempunyai selisih hari 1122. Ke yang sebelah kanan juga mempunyai selisih hari yang sama 1122. Yang ini mempunyai selisih hari 1299, ini juga 1299. Yang ini punya selisih hari 1477 hari, ini juga mempunyai selisih hari 1477 hari. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Blood Moon yang nomor 2 ini akan terlihat di Yerusalem. Pasangannya pun yang nomor 5 akan terlihat di Yerusalem. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Pak Paul memberikan istilah tanda-tanda langit ini atau formasi tanda langit ini sebagai tanda langit yang sempurna dari Tuhan. Ya. Karena ini adalah satu formasi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, gerhana itu tidak bisa diatur-atur. Ya. Berbeda misalnya dengan katakanlah komet yang jatuh, ya, yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan gerhana itu tidak bisa seperti itu, ya. Itu terjadi, itu tepat karena itu merupakan perputaran atau dari 3 benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bumi, yang ketiga-tiganya itu memiliki waktu maupun kecepatan yang tetap. Karena itu Bapak Ibu sekalian, gerhana yang seperti ini itu merupakan satu gerhana yang luar biasa. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hanya untuk yang 4 ini aja itu nolnya 139. Bisakah kita bayangkan seberapa sering atau secara statistik ini berapa nolnya agar bisa terjadi gerhana seperti ini? Mungkin bisa beribu-ribu atau berpuluh-puluh ribu nol. Bapak Ibu sekalian, selain gerhana tersebut, kalau kita lihat gerhana Blood Moon Tetrad yang 2014-2015 dan gerhana-gerhana selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ternyata akan terdapat 16 gerhana. Ya. Dari tahun 2014 sampai 2019. Di mana dari 16 gerhana tersebut 8 berupa gerhana matahari dan 8 berupa gerhana bulan. Ke-16 gerhana ini sangat istimewa. Kenapa? Karena 13 dari 16 gerhana tersebut terjadi tepat di hari-hari raya bangsa Israel. Dan 3 gerhana tersebut tepat terjadi di hari-hari yang kami tafsirkan akan terjadi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Seperti yang kami tulis di buku Tanda-tanda Langit Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kami terbitkan tahun 2013. Dari 16 gerhana tersebut Bapak Ibu sekalian, ada 2 gerhana bulan total di tahun 2014. Kemudian ada 3 gerhana di awal kalender bangsa Yahudi. Ada 2 gerhana di hari raya Paskah. Ada 1 gerhana di hari yang kami tafsirkan merupakan hari dihentikannya korban sehari-hari. Ada 1 gerhana di hari yang kami tafsirkan sebagai awal aniaya besar. Ada 1 gerhana yang kami tafsirkan merupakan hari akhir aniaya besar. Ada 2 gerhana di hari raya Serunai. Ada 2 gerhana di hari raya Pondok Daun. Ada 1 gerhana di hari raya Purim dan 1 gerhana di hari raya Purim Susan. Keistimewaannya masih belum selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan gerhana tahun 2015-2016 dengan 2018-2019. Dua-duanya dimulai dari awal kalender bangsa Yahudi. Maka kita akan melihat satu peristiwa yang sangat mencengangkan. Bapak Ibu sekalian, bangsa Yahudi memiliki 4 kalender. Ada kalender yang dimulai dari 1 Nisan, ada kalender yang dimulai dari 15 Sefat, ada kalender yang dimulai dari 1 Tisri dan 1 Elul. Kalender 1 Nisan adalah kalender penciptaan. Ya, mungkin kita bingung bagaimana menghitung kalender penciptaan, bagaimana kita bisa menentukan kapan penciptaan manusia dan sebagainya.
Bapak Ibu silakan masuk ke website namanya torahkalender.com. Di sana ada penjelasan yang sangat rinci bagaimana mereka menghitung dan menetapkan awal kalender mereka. Sedang kalender 15 Sefat adalah kalender yang dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, seperti dijelaskan di Keluaran 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kembali Bapak Ibu sekalian ke perbandingan formasi tanda-tanda langit atau gerhana-gerhana di 2015-2016 dengan gerhana di tahun 2018-2019, di mana keduanya dimulai dari kalender bangsa Yahudi. Yang 2015 kalender Yahudi 1 Nisan, 2018 kalender Yahudi 15 Sefat. Kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu sekalian, gerhana-gerhana tersebut memiliki selisih hari yang sama. Jadi dari gerhana matahari ini ke sini mempunyai selisih hari 15. Sama juga dari sini, dari gerhana ini ke sini mempunyai selisih hari 15 hari. Dari gerhana ini ke sini mempunyai selisih hari 163 hari. Dari sini ke sini pun 163 hari. Dari sini ke gerhana ini mempunyai selisih 192 hari. Dari sini ke sini pun mempunyai selisih hari 192 hari. Dan lebih istimewa lagi, setiap pasangan itu ternyata berbeda. Jika di tahun 2015 gerhana matahari, pasangannya gerhana bulan. Bila di 2015 gerhana bulan, di 2018 gerhana matahari. Bila di 2015 gerhana matahari, pasangannya gerhana bulan dan sebagainya. Yang kedua, tanda yang kedua adalah sakit bersalin. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ketika seorang wanita hamil, maka menjelang kelahirannya akan ada peristiwa kontraksi. Ya, di mana kita tidak bisa meramalkan kapan akan terjadinya kontraksi tersebut. Berapa lama kontraksi tersebut dan berapa sering maupun seberapa sakit kontraksi tersebut. Ya. Secara kedokteran orang bisa meramalkan kira-kira atau menentukan kapan kelahirannya, tapi mereka tidak bisa menentukan kapan kontraksi awalnya atau kapan kontraksi itu akan terjadi. Ya. Jadi akhir zaman itu akan terjadi ketika aman dan damai. Jadi akhir zaman bukan terjadi ketika misalnya ada perang, ada kekacauan, tidak. Akan terjadi ketika semuanya itu dianggap aman dan damai. Namun keadaan aman dan damai itu secara tiba-tiba akan berubah menjadi keadaan yang sedemikian kacau. Bahkan disertai dengan penganiayaan yang digambarkan seperti seorang wanita yang sakit karena kontraksi. Waktu kontraksi tidak panjang, ya, dan akan berakhir ketika bayi tersebut lahir. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhir zaman akan terjadi ketika semua damai dan aman, namun akan terjadi satu peristiwa yang akan mengubah. Sehingga dari keadaan aman dan damai itu menjadi satu keadaan yang begitu chaos disertai dengan penganiayaan yang luar biasa. Waktunya pendek dan ketika berakhir, maka berakhir jugalah masa anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, secara kedokteran, kehamilan manusia normal itu 266 hari. Dan Tuhan banyak memberikan tanda 266. Tadi dijelaskan yang mengenai tanda langit yang sempurna. Ya, kalau kita ambil garis tengah, dari garis tengah itu ke
gerhana bulan yang kiri itu selisih 266 hari, demikian juga ke sebelah kanan. Ya, sama-sama 266 hari. Bapak Ibu sekalian, yang tadi, ya, ini garis tengah, ya, di mana dari garis tengah ke Paskah 2014 266 hari, kemudian juga dari garis tengah ke Pondok Daun 2015 266 hari. Dari 1 Januari ini ke Hari Raya Yom Kippur juga 266 hari. Dari awal tahun 1 Nisan ke Hari Raya Hanukkah juga 266 hari. Dari Hanukkah ke Hari Raya Teshuvah juga 266 hari. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Paus Fransiskus, paus yang saat ini adalah paus yang ke-266. Ya. Dalam kesempatan yang akan datang akan dibahas peran paus di akhir zaman. Kemudian Paus Fransiskus ke White House bertemu dengan Presiden Barack Obama juga di hari ke-266 pada tanggal 23 September 2015. Jadi secara keseluruhan ada 7 tanda-tanda 266. Tanda yang ketiga adalah gempa bumi. Ya. Di Markus dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Kita yang di Indonesia mungkin sudah merasakan gempa bumi. Ya. Hampir tiap hari atau berapa hari sekali ada gempa bumi. Dan selain itu gempa bumi bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sejak tahun 1975 sampai 2015, gempa bumi di tahun 2015 ini memang mulai meninggi bahkan sampai hari ini. Ya. Selain itu juga bukan hanya terjadi gempa bumi yang kecil, terjadi juga gempa-gempa bumi yang besar. Tanda yang keempat adalah makan dan minum. Di Injil Matius 24 ayat 38 dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi peristiwa makan dan minum. Ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan saat ini penjual makanan dan minuman luar biasa banyak. Ya. Di mana-mana, di hampir semua negara di dunia. Ya. Selain itu juga food channel makin banyak. Ya. Ada Makan Gila, ada Asian Food Channel, Iron Chef, Master Chef dan sebagainya. Ya. Selain itu juga saat ini tampil celebrity cook. Dulu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang tua saya punya restoran tahun 1968. Ya. Dan sampai hari ini pun saya masih menggeluti bidang restoran. Ya. Dulu nggak ada celebrity cook. Saat ini ada celebrity cook. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini orang sangat bangga dan senang memiliki usaha di bidang food and beverage. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika ayah saya pertama membuka restoran pada tahun 1968, saat itu restoran adalah bisnis bagi mereka-mereka yang miskin. Ya. Orang miskin baru buka restoran. Ya. Orang kaya buka bisnis yang lain. Begitu juga pada tahun 1997 ketika saya berkecimpung di bidang restoran. Restoran adalah bagi mereka yang modalnya minim. Tapi saat ini orang-orang kaya bahkan selebriti buka restoran dan mereka sangat bangga. Bapak Ibu sekalian, ketika sejak kami mempelajari akhir zaman, kami melihat bahwa peristiwa akhir zaman itu tidak terlalu umum. Karena itu makan minum di ayat ini bukan sekedar makin banyaknya restoran, tapi fenomena maraknya orang-orang makan dan minum di ruang ibadah bahkan ketika ibadah berlangsung. Kenapa makan minum ketika ibadah berlangsung itu menjadi masalah? Karena Bapak Ibu sekalian, gereja atau ruang ibadah itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu artinya apa? Rumah miliknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah. Artinya apa? Secara iman kita yakin ketika kita berkumpul, ketika kita beribadah di rumah Tuhan, Tuhan sebagai pemilik rumah juga hadir.
Ketika Tuhan hadir di rumahnya dan kita masuk ke rumah Tuhan dan kita makan minum di tempat tersebut. Apa artinya? Sama seperti misalnya Bapak Ibu sekalian. Saya datang ke rumah Bapak Ibu, bawa makanan minuman, kemudian saya makan-makan di sana. Apa artinya? Artinya saya meremehkan Bapak Ibu sebagai tuan rumah. Bahkan mungkin saya menghina Bapak Ibu sebagai tuan rumah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita makan minum di rumah Tuhan, sebenarnya kita sedang merendahkan Tuhan, sedang menghina Tuhan. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa baca buku yang saya tulis yang berjudul Sikap Kita di Rumah Tuhan. Selanjutnya yang kelima Bapak Ibu sekalian, tanda kelima adalah kawin dan mengawinkan. Di Injil Matius 24 ayat 38 dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, sama juga Bapak Ibu sekalian. Kawin mengawinkan di ayat ini bukan sekedar kawin mengawinkan biasa. Bisa berupa LGBT. Tapi juga kalau kita perhatikan marak sekali orang-orang dewasa yang mengawini bocah-bocah. Ya. Bahkan beberapa katanya masih umur belasan, bahkan ada yang masih di bawah umur 10 tahun. Ya. Kompas.com pada tahun 2016 menyampaikan bahwa berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2016 sedikitnya terdapat 700 anak-anak yang menikah dengan orang dewasa, di mana mereka ini masih berumur di bawah 15 tahun. Dan ini akan terus meningkat. Bapak Ibu sekalian, kiranya kelima tanda tersebut menyadarkan kita bahwa kita telah di akhir zaman. Biarlah tanda-tanda tersebut memacu kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin.